Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Agnes Afrisilia. Saya Nadia Sifani. Saya Nabila Rahmatan ini. Saya Firgan Lorenzo Pratama. Nah, di era globalisasi ini, keberagaman bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Bagaimana kita mengelola perbedaan untuk mencapai keunggulan? Mari kita temukan jawabannya bersama melalui video pembahasan berikut ini. Di sini akan menjelaskan tentang teori organizational culture and leadership menurut Edgar Henry Schein. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa sih itu Edgar Henry Schein. Edgar Henry Schein lahir pada tahun 1928 dan meninggal pada tahun 2023. Edgar Henry Schein ini adalah profesor di MIT Sloan School of Management, dikenal sebagai bapak teori budaya organisasi. Ia memiliki latar belakang psikologi sosial dan berfokus pada dinamika kelompok, pengembangan organisasi, dan peran kepemimpinan dalam membentuk budaya. Buku Organizational Culture and Leadership edisi keempat tahun 2010 dianggap sebagai salah satu karya paling berpengaruh dalam studi manajemen dan organisasi. Yang kedua ada konsep utama budaya organisasi. Pola asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh sekelompok orang saat mereka belajar mengatasi masalah adaptasi eksternal dan Yang kedua ada konsep utama budaya organisasi. Pola asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh sekelompok orang saat mereka belajar mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Pola yang bekerja cukup baik untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara benar untuk berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap masalah tersebut. Budaya organisasi adalah hasil pembelajaran bersama dalam kelompok yang bertahan lama dan menjadi kerangka berpikir dan bertindak bagi seluruh anggota organisasi. Yang ketiga yaitu ada 3 tingkatan budaya atau 3 level of culture. Yang pertama, artefak atau artefak, yaitu segala sesuatu yang tampak di permukaan, contohnya simbol, struktur, pakaian, ritual, tata ruang, bahasa, dan teknologi. Yang kedua ada espoused values atau nilai yang dianut. Nilai dan prinsip yang dinyatakan secara sadar oleh organisasi sebagai pedoman perilaku. Yang ketiga, basic underlying assumption atau asumsi dasar, yaitu keyakinan bahwa sadar yang dianggap benar dan menjadi inti budaya yang sulit diubah. Dan yang keempat, ada prinsip-prinsip utama dalam teori Schein. Yang pertama, budaya terbentuk dari pengalaman bersama. Dalam artian, saat kelompok menghadapi tantangan bersama dan menemukan solusi yang berhasil, solusi itu menjadi nilai budaya. Yang kedua, pemimpin adalah arsitek utama budaya. Nilai-nilai yang dipegang pemimpin tercermin dalam keputusan, sistem penghargaan, dan kebijakan organisasi. Yang ketiga, budaya sulit diubah. Hanya dapat diubah melalui krisis besar, pergantian pemimpin, atau pembelajaran organisasi baru. Yang keempat, pemimpin harus memahami budaya untuk dapat memimpin secara efektif. Kepemimpinan sejati bukan sekedar memberi visi, tapi juga memahami realitas budaya yang membentuk perilaku anggota. Yang kelima, kepemimpinan pembelajaran. Pemimpin yang baik harus menjadi pemimpin pembelajar, mampu mendengarkan, beradaptasi, dan mengarahkan organisasi melalui pembelajaran budaya. Nah, memasuki materi yang kedua, ada kaitan teori dengan praktik dalam organisasi publik di Indonesia dan praktiknya. Yang pertama, praktik nyata di Indonesia. Berbagai instansi publik di Indonesia kini telah mulai menerapkan nilai-nilai budaya organisasi yang digagas oleh Schein dan Rijal melalui kebijakan serta inovasi pelayanan publik. Poin A, Kementerian PAN RB dan Korvilu ASN berakhlak pada tahun 2021.
Pemerintah melalui Kemenpan RB menetapkan nilai berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif untuk memperkuat karakter ASN yang lebih terbuka dan empatik. Nilai ini mencerminkan perubahan pada lapisan nilai yang dianut dan asumsi dasar sebagaimana dijelaskan oleh Sein, yaitu membentuk pola pikir pegawai agar melayani tanpa diskriminasi. Selain itu, nilai harmonis dan kolaboratif juga menunjukkan penerapan prinsip inklusivitas seperti dijelaskan oleh Riche menurut Cardina dan Frinaldi pada tahun 2024. Poin B, pelayanan publik atau MPP. Studi Cardina dan Frinaldi pada tahun 2024 menetapkan bahwa mal pelayanan publik di kota-kota seperti Surabaya, Makassar, dan Banyuwangi berhasil mengembangkan budaya kerja yang kolaboratif dan transparan. MPP menjadi contoh nyata artefak budaya organisasi yang baru, menggambarkan kerjasama lintas lembaga pemerintah untuk memberikan layanan terpadu kepada masyarakat. Dalam konteks teori Riche, MPP memperlihatkan bentuk nyata penerapan keadilan sosial, karena semua masyarakat tanpa memandang latar belakang dapat mengakses layanan publik yang sama. Poin C, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, pemerintah menerapkan SPBE untuk mengurangi birokrasi berlapis dan meningkatkan transparansi. Secara budaya, SPBE mengubah artefak organisasi dari sistem manual menjadi digital, serta memperkuat nilai akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Hal ini mendukung teori Sein yang memuat tentang perubahan budaya melalui inovasi sistem dan sejalan dengan nilai transparansi yang ditekankan oleh Riche, menurut Zebua pada tahun 2024. Poin D, pelayanan publik ramah disabilitas. Penelitian Alimin pada tahun 2024 menjelaskan bahwa lembaga publik kini mulai menerapkan budaya kerja inklusif agar pegawai disabilitas maupun masyarakat berkebutuhan khusus memperoleh pelayanan yang setara. Kebijakan ini menunjukkan perubahan pada asumsi dasar organisasi, yaitu keyakinan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang bermartabat. Hal ini sejalan dengan prinsip social equality dalam teori Riche yang menekankan pentingnya menghargai keberagaman dan menciptakan keadilan sosial di sektor publik. Poin E, pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memiliki peran penting dalam menjaga nilai akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintahan. Secara budaya, Ombudsman menciptakan forum pertanggungjawaban publik yang mendorong organisasi untuk berperilaku etis dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat menurut Ngabito et al. Pada tahun 2023. 2. Hubungan antara teori dan praktik. Konsep teori yang pertama adalah artefak atau chain. Bentuk praktik di Indonesia adalah mal pelayanan publik atau MPP dan SPBE. Nilai yang diterapkan adalah transparansi dan kolaborasi. Sumber didapat dari Cardina dan Frinaldi tahun 2024 dan Zebua tahun 2024. Konsep teori yang kedua adalah nilai yang dianut. Bentuk praktik di Indonesia adalah dengan core values ASN, berakhlak. Nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas dan partisipasi. Sumber didapat dari Cardina dan Frinaldi tahun 2024. Konsep teori yang ketiga adalah asumsi dasar. Bentuk praktik di Indonesia adalah dengan pelayanan inklusif untuk semua warga. Nilai yang diterapkan adalah keadilan sosial dan toleransi. Sumber didapat dari Alimin tahun 2024. Konsep teori yang terakhir atau yang keempat adalah social equity atau RISE. Bentuk praktik di Indonesia adalah dengan layanan publik ramah disabilitas. Nilai yang diterapkan adalah penghargaan terhadap keberagaman. Sumber didapat dari RISE tahun 2012 dan Alimin tahun 2024. Dari berbagai penelitian dan kebijakan publik 5 tahun terakhir, terlihat bahwa budaya organisasi di Indonesia bergerak menuju arah yang lebih inklusif, kolaboratif, dan akuntabel.
Program seperti MAL Pelayanan Publik atau MPP, SPBE, Core Values ASN berakhlak, serta layanan publik ramah disabilitas menjadi wujud nyata. Penerapan teori Schein dan Rice dalam konteks birokrasi Indonesia. Dengan kata lain, Schein menjelaskan bagaimana nilai, perilaku, dan keyakinan membentuk budaya internal aparatur sipil negara, sedangkan Rice menekankan pentingnya budaya organisasi yang menghargai keberagaman dan menjunjung keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Analisis kritis penerapan teori Edgar H. Schein di Indonesia. Kelebihan penerapan teori Schein di organisasi publik Indonesia membawa beberapa keunggulan. Yang pertama, mampu menjelaskan dinamika perubahan birokrasi Indonesia. Teori Schein menjelaskan bahwa perubahan budaya dimulai dari perubahan nilai dan asumsi dasar. Ini tampak pada program berakhlak, di mana nilai harmonis dan kolaboratif menanamkan pola pikir baru bagi ASN, melayani dengan empati bukan sekedar menjalankan tugas formal. Pada kutipan buku Schein tahun 2010 halaman 17, perubahan budaya terjadi ketika nilai baru ditanamkan dan diterima oleh anggota organisasi. Yang kedua, mendukung pembentukan budaya kerja inklusif dan transparan. Contoh, MAL Pelayanan Publik atau MPP dan SPBE menunjukkan perubahan pada lapisan artefak sistem, struktur, dan simbol organisasi yang mencerminkan keterbukaan dan kolaborasi. Schein menekankan bahwa artefak yang baru adalah indikator awal dari transformasi budaya organisasi. Yang ketiga, mendorong kepemimpinan transformasional dari birokrasi. Menurut Schein, pemimpin adalah arsitek budaya. Dalam konteks Indonesia, peran Kemenpan RB dan Ombudsman RI memperlihatkan upaya memimpin perubahan nilai ke arah transparansi dan akuntabilitas. Kelemahan. Walaupun teori Schein sangat berguna, penerapannya di Indonesia juga menghadapi beberapa keterbatasan. Yang pertama, budaya birokrasi Indonesia yang cenderung hierarkis dan paternalistik. Schein menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan pembelajaran organisasi. Namun, dalam praktiknya, hierarki kuat di instansi publik sering menghambat proses umpan balik dan inovasi. 2. Sulit mengubah asumsi dasar yang sudah tertanam lama. Banyak ASN masih memegang nilai takut salah atau asal atasan senang. Ini menunjukkan bahwa perubahan seperti dalam berakhlak belum sepenuhnya menyentuh level asumsi dasar. Dalam teori Schein, perubahan budaya sejati memerlukan waktu yang lama karena melibatkan pembongkaran keyakinan lama. 3. Resiko formalisasi tanpa internalisasi. Contohnya, banyak instansi memasang slogan berakhlak atau SPBE, tapi perilaku sehari-harinya belum mencerminkan nilai-nilai itu. Ini menunjukkan bahwa perubahan baru terjadi di lapisan artefak, belum sampai pada lapisan nilai dan asumsi dasar yang diuraikan Schein. Kemudian, relevansi terhadap konteks Indonesia. Secara umum, teori Schein sangat relevan dengan kondisi organisasi publik Indonesia yang sedang melakukan transformasi budaya. Yang pertama, mendukung reformasi birokrasi nasional. Schein memberikan kerangka jelas untuk memahami bagaimana nilai baru seperti pelayanan, akuntabilitas, dan harmonis dapat ditanamkan secara sistematik dalam ASN. Konsep 3 lapisan budaya membantu memetakan sejauh mana perubahan sudah terjadi. Yang pertama, artefak, MPP, SPBE, kemudian nilai yaitu berakhlak, kemudian asumsi dasar sebagai pelayanan inklusif, integritas, dan keadilan sosial. Yang kedua, sesuai dengan masyarakat Indonesia yang multikultural, teori Schein menekankan pentingnya memahami subkultur dalam organisasi.
Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat penting karena ASN berasal dari latar belakang etnis, agama, dan daerah yang berbeda. Yang ketiga, mendukung konsep pelayanan publik berbasis empati. Pelayanan publik ramah disabilitas merupakan contoh penerapan asumsi dasar baru bahwa setiap warga berhak atas pelayanan yang bermartabat. Hal ini mencerminkan perubahan nilai mendalam sesuai dengan kerangka budaya Zen. Kemudian kita lanjut ke kelebihan, yaitu mampu menjelaskan transformasi nilai dan sistem dalam birokrasi. Contohnya seperti berakhlak, MPP, SPBE. Kemudian ada kelemahan seperti perubahan masih sering berhenti di permukaan artefak, belum menyentuh asumsi dasar. Contoh praktiknya, formalisasi nilai tanpa perilaku nyata, kemudian relevan, sudah sangat sesuai untuk masyarakat majemuk dan birokrasi yang sedang bertransformasi. Contoh praktiknya, pelayanan ramah disabilitas dan ombudsman. Rekomendasi. Yang pertama, penguatan peran pemimpin sebagai pembentuk budaya. Artinya, pemimpin publik perlu dibekali pelatihan khusus tentang leadership by culture understanding agar mampu menanamkan nilai budaya organisasi dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, evaluasi budaya organisasi secara berkala. Setiap instansi sebaiknya melakukan asesmen budaya organisasi untuk mengukur kesesuaian antara nilai yang dianut dan perilaku aktual pegawai. Yang ketiga, mendorong budaya inklusif dan kolaboratif. Program seperti pelayanan publik ramah disabilitas dan pelayanan publik perlu diperluas ke seluruh daerah agar nilai social equity dan collaboration menjadi praktik nasional. Yang keempat, transformasi digital yang berbasis nilai. Implementasi SPBE harus disertai perubahan pola pikir pegawai agar digitalisasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperkuat nilai transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, pendidikan dan pembelajaran organisasi. Setiap instansi perlu membangun sistem learning organization untuk mendorong inovasi, keterbukaan, dan pembelajaran lintas generasi dalam birokrasi. Yang keenam, internalisasi nilai berakhlak secara substantif. Nilai ini harus diterjemahkan ke dalam indikator perilaku dan sistem penghargaan yang nyata, bukan sekedar slogan. Kesimpulannya, penerapan teori Edgar Hasin di Indonesia relevan dan bermanfaat untuk memahami dan mengarahkan transformasi budaya organisasi publik. Namun, keberhasilannya bergantung pada komitmen kepemimpinan untuk mengubah tidak hanya sistem dan simbol, tetapi juga cara berpikir dan keyakinan dasar pegawai birokrasi. Dengan kata lain, keberhasilan transformasi budaya di Indonesia baru akan tercapai jika nilai seperti empati, kolaborasi, dan keadilan sosial benar-benar diinternalisasi, bukan hanya disosialisasikan. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi cari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Naik sepeda gak boleh jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.